Belajar dan ingatan. Menurut Bloom, belajar memiliki definisi yaitu suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman. Memori atau ingatan adalah proses di mana informasi belajar disimpan dan dapat dibaca kembali atau dikeluarkan kembali. Secara neurobiologi, pada proses belajar dan ingatan terdapat prinsip dasar, yaitu 1. Ingatan mempunyai beberapa tahap dan selalu berubah. 2. Ingatan jangka panjang akan terjadi perubahan fisik pada otak. 3. Jejak ingatan didistribusikan di seluruh sistem saraf. 4. Hipokampus dan lobus temporalis kelihatannya mempunyai fungsi yang unik dalam proses ingatan amnesia. Jenis-jenis memori. A. Long-term memory. Memori jangka panjang merupakan kemampuan untuk menyimpan informasi cenderung menetap atau permanen. Informasi dalam memori ini dapat bertahan dalam beberapa bulan, tahun, bahkan seumur hidup. B. Short-term memory. Disebut juga immediate memory dan short-term memory. Informasi dalam memori ini bertahan dalam beberapa detik. Kapasitas memori jangka pendek berkisar antara 2-7 digit. Informasi yang ada pada memori ini sangat berarti atau cenderung diulang, maka kemungkinan besar informasi tersebut bisa masuk ke dalam memori kerja maupun memori jangka panjang. Gunawan AW 2003, memori kerja atau working memory dapat menyimpan informasi dari beberapa menit hingga beberapa jam dan memberi waktu yang cukup untuk secara sadar memproses, melakukan refleksi, dan melaksanakan suatu kegiatan berpikir. Informasi yang masuk dalam memori kerja juga dapat masuk ke memori jangka panjang jika informasi tersebut bermakna dan sering diulang. Memori eksplisit merupakan memori yang disadari. Memori eksplisit jangka panjang terbagi menjadi dua, yaitu memori semantik, ialah memori yang berkaitan dengan fakta dan pengetahuan umum. Sedangkan memori episodik ialah memori yang berkaitan dengan pengalaman individu dari kehidupan seseorang. Memori implisit merupakan memori yang ditunjukkan dengan adanya suatu peningkatan pada performa tes, tapi tidak disadari sepenuhnya. Memori ini dapat diuji dengan repetition primer track. Lateralisasi bahasa dan dua belahan otak. Lateralisasi merupakan proses pengkhususan fungsi dari dua belah yang terjadi karena penyebelahan menjadi dua bagian, yakni hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Lateralisasi sangat mempengaruhi kemampuan penggunaan bahasa. Seseorang akan berkemampuan seperti penutur asli suatu bahasa apabila pada masa lateralisasi diekspor dengan input nilai yang mendukung. Contoh eksperimen lateralisasi seperti tes menyimak rangkap, tes stimulus elektrik, tes grafik kegiatan elektris, tes wadah, teknik fisiologi langsung, dan teknik belah dua otak. Hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Otak belahan kiri atau left hemisphere dianggap memegang peran kendali dalam kegiatan analitis, penilaian, urutan logika, angka, dan pertimbangan. Sedangkan belahan otak kanan, right hemisphere, memegang dominasi atas fungsi kognitif seperti imajinatif, ritme, dan rasa. Menurut penelitian yang dilakukan di Universitas Chicago pada tahun 1995, dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa meskipun kedua hemisfer otak tersebut melakukan fungsi setiap aktivitas seseorang, hal ini dibuktikan dengan penggunaan alat PET, positron emission tomography, pada seseorang yang sedang berpikir dan beraktivitas. Materi selanjutnya yaitu amnesia. Amnesia adalah kehilangan suatu ingatan yang parah akibat kerusakan pada bagian-bagian terpenting otak untuk menyimpan memori, pengolahan, atau kemampuan mengingat. Orang yang mengalami kondisi ini biasanya tetap sadar akan siapa dirinya, bahkan mereka memahami bahwa mereka sedang mengalami gangguan dalam kemampuan mengingatnya. Amnesia dapat disebabkan oleh luka otak yang berhubungan dengan trauma eksternal maupun trauma internal. Amnesia terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, amnesia retrograd merupakan daya ingat yang tidak mampu mengingat informasi atau peristiwa masa lalu sebelum terjadinya peristiwa yang menyebabkan amnesia.
Yang kedua, amnesia anterogen merupakan daya ingat yang tidak mampu menyimpan dan mengingat informasi atau peristiwa yang muncul setelah terjadinya peristiwa yang menyebabkan amnesia. Selanjutnya yaitu sindrom Korsakoff adalah gangguan ingatan kronis yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B1. Seringkali disebabkan akibat penyalahgunaan alkohol, infeksi kronis, gizi buruk, malabsorpsi, bariatriks, akan tetapi juga dapat dikaitkan dengan AIDS. Selanjutnya, amnesia pasca trauma atau biasa disebut dengan post-traumatic amnesia merupakan kesulitan dalam mempelajari atau mengingat informasi baru maupun mengingat kejadian masa lalu yang terjadi setelah adanya cedera. Amnesia pasca trauma tidak selalu terjadi setelah adanya cedera otak, terutama pada cedera otak ringan. Dan angka kejadian amnesia pasca trauma berkisar antara 43% hingga 70% dengan durasi yang bervariasi antara 1 jam hingga 7 hari.